Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Susanti, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam LPDH Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini adalah bukti pendaftaran saya untuk mengikuti ujian kinerja. Insya Allah hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja program pendidikan profesi guru. Saya akan mengambil video bikinnya di kelas 8H dengan materi rukhsah, metodenya PBL. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, anak ibu semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih semangatnya ya, yang begitu membara hari ini. Nah, di pagi menjelang siang ini bersyukur kita kepada Allah karena Allah sudah memberikan betapa banyak nikmatnya kepada kita semua, ya kan? Nah, sehingga kalau bukanlah karena nikmat Allah, kita tidak akan sempat hadir di kelas yang kita cintai ini. Ya. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hafalan kata Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, anak ibu udah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, kita mulai berdoa. Sebelumnya tolong dicek dulu masih ada sampah, ini masih ada sampah, tolong ya. Tolong dibuang ya. Nah, kemudian kondisikan tempat duduknya. Nah, sudah nyaman belum? Ada lagi sampahnya ya. Kalau ada sampah tolong dibuang ya lebih. Oke? Baik. Ketua kelas, tolong dipimpin doa sebelum belajar ya. Oke, baik. Siap. Doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita menyanyikan lagu Pada Negeri. Ya, ketua tolong pimpin ketua. Menyanyikan lagu Kepadamu Negeri dimulai dari tempat 3, 2, 1. Padamu negeri kami berjanji. Oke, nah ibu siapa yang nggak hadir
menghindari kesalahan. Oke? Surat apa kemarin? Ayat 2. Ya. Jadi ibu harapkan setelah mempelajari materi ghibah kemarin, kita semuanya yang suka berghibah itu bertobat. Udah bertobat? Belum? Nah, sekarang kita bertobat, kita ucapkan astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan materi kita hari ini dengan judul adalah rukhsah. Konsep rukhsah dalam beribadah. Ada ibu sudah mendengar belum konsep rukhsah ini sebelum ini? Belum. Yang udah ya, alhamdulillah. Sebagian udah, sebagian masih belum ya? Ya. Nah, bagi yang belum mungkin masih asing ya, tapi bagi yang sudah mengenal itu sudah familiar saja. Nah, kira-kira rukhsah itu maksudnya apa? Dalam beribadah. Nah, ibadah ini hukumnya apa? Wajib. Iya kan? Contohnya? Sholat. Kalau kita tidak sholat, Mendapatkan dosa. dosa. Nah, apa pula maksudnya di dalam sholat itu ada keringanan atau kemudahan? Kayak misalkan kalau dia lagi halangan Kalau dia lagi bagus, kalau dia lagi halangan, atau dia musafir. dia sedang musafir, terus bagaimana? Kayak diberikan kelonggaran. Diberikan kelonggaran. Mungkin di perjalanannya, tapi perjalanan yang mana dulu? Perjalanan jauh, namanya musafir itu perjalanan jauh ya. Nah, jadi boleh kita tidak mengerjakan sholat pada waktunya. Artinya apa? Sholat tetap dikerjakan tetapi boleh dijama ataupun di qasar. Ya, jama atau qasar. Jangan dibodoh ya, tapi di qasar. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya dia tidak ngambang nanti. Nah, kita batasi tujuan pelajaran kita hari ini pada 3 saja. Yang pertama, anak ibu dapat menjelaskan pengertian dan hikmah rukhsah dalam Islam. Yang kedua, Anda dapat mengidentifikasi macam-macam rukhsah dalam ibadah. Yang ketiga, Anda dapat memberikan solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan penerapan rukhsah dalam situasi tertentu. Oke, nah, mikir yuk. Saat bulan Ramadan, Ahmad pergi studi tur dari Padang ke Jogja, naik bus selama seminggu. Bagaimana Ahmad melaksanakan ibadah sholat dan puasanya? Nah, mungkin dalam perjalanannya itu namanya seminggu pulang balik ya, udah lelah ya, letih ya. Nah, udah letih, udah lelah, mungkin sudah ada juga yang muntah atau segala macam. Mungkin bagaimana dengan sholatnya, bagaimana dengan puasanya? Apa yang harus dilakukan oleh Ahmad? Bisa menjamak. Sholatnya bisa dilakukan saat duduk saja. Terus satu lagi bagaimana karena dalam perjalanan? Puasanya boleh dibatalkan, tapi harus diganti hari. di lain hari setelah Ramadan. Macam rukhsah. Ada rukhsah dalam duduk, ada rukhsah dalam sholat, ada rukhsah dalam ada rukhsah dalam haji, ada rukhsah dalam musafir. Nah, yang itu tadi semua sudah anak ibu sebutkan dan sudah mengerti juga, ya, sudah paham juga. Nah, ini adalah tujuan rukhsah. Apa tujuannya? Memudahkan umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama di tengah kondisi sulit atau darurat. Yang kedua, Mencegah kesulitan yang tidak perlu bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah. ada sebab-sebab tertentu, ada alasan-alasan syar'inya. Apa itu?
diet lagi. Kemudian apa lagi? Dalam kondisi sakit. Terus apa lagi? Usia rentan. Usia renta, nggak sanggup lagi dia puasa. Boleh puasanya itu diganti dengan apa? Media. Iya, bagus. Fit. Oke. Nah, ini sebab-sebab rusuhnya. Satu, dalam kondisi Tidak. kesulitan. Dua, kondisi bepergian. Yang ketiga, kondisi keterpaksaan. Nah, yang keempat, Kondisi sakit. salah nomornya ya. Ya, kondisi sakit, kondisi lupa, kondisi keliru, kemudian kondisi tidak tahu, kemudian juga kondisi Kekurangan akal. Nah, bagi orang yang tidak waras, apakah Allah mewajibkan puasa juga? Tidak. Nah, karena dia tidak mukallaf, tidak wajib bagi dia puasa. Kalau iya, berdosa taruh ya, berkepanjangan dosanya orang gila itu mungkin ya, karena dia nggak tahu untuk badannya aja dia nggak ngerti ya kan, dia nggak mukallaf, makanya dia nggak wajib melaksanakan ibadah syariat agama. Oke, sampai di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Mari kita bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Kita semuanya ada 34. Nah, kita bagi menjadi 6 kelompok saja. Silakan Bapak Ibu dalam hitungan dalam waktu 3 menit sudah selesai duduk berkelompoknya. Oke, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, silakan maju perwakilan kelompoknya untuk mengambil surat cinta. Nanti kamu balas ya surat cintanya, balasannya juga ibu sediakan. Nah, ya. Oke. Kelompok 1 mana? Kamu kekasih beli. Bismillah ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan dibuka surat cintanya. Jadi tolong berikan lemparan menjawabnya. Ini dia balasan surat cinta ibu ya. Nah, kelompok 1 silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Lalu ya, surat cinta yang ada tadi ya, artinya kalau soal yang ada kamu jawab ya di lembar jawabannya di LKPD yang sudah dibagikan per kelompok itu. Oke, silakan dibuat nama anggota kelompoknya, kemudian dijawab pertanyaannya. Oke, nah kemudian nanti setelah itu kita presentasikan. Ibu berikan waktu untuk menjawabnya lebih kurang 10 menit. Paham? Mana surat cintanya? Ini. Ah, ya. Mana? Ah, ya, jawabannya. Kalau ada yang kurang tahu, kurang mengerti, nah ya. Kelompok 2 bagaimana? Bisa mengerjakannya? Ketemu persoalan dengan jawaban? Bisa menyelesaikan solusinya? Bisa. Silakan Anda bawa pertanyaannya, kemudian Anda jawab, bawa juga lembar jawabannya di depan kelas. Oke? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Baik, kita presentasikan ke depan kelas. Jangan lupa Anda membuat survei kepuasan belajar dari mempelajari materi ini di LKPD-nya tersebut. Langsung diisi ya. Oke. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Oke, kelompok 1 silakan presentasi.
Jadi Pak Ahmad bisa mendapat rukhsah dalam Penyelesaian masalah dari masalah tersebut adalah Pak Ahmad dalam kategori kekurangan tidak wajib membayar zakat fitrah karena Pak Ahmad sendiri tidak memiliki kelebihan amalan zakat. rukhsah sangat hikmah dari rukhsah. Rukhsah sangat berperan penting dalam kehidupan kita karena rukhsah memberi kemudahan dan keringanan dalam menjelaskan ibadah tanpa kemudian umat Islam. Rukhsah adalah satu menghilangkan beban berat yang berlaku pada syarat umat. Kedua, memperbolehkan orang sholat dengan buku atau baik. Membolehkan orang dalam perjalanan berbuka puasa dan membayar puasanya dengan baik. Sekian dari presentasi kami, ada yang mau bertanya atau memberi saran? Ya, silakan tanggapan dari kelompok lain. Satunya, oke? Enggak ada. Ada? Ada pertanyaan? Pas? Pas. Oke. Terima kasih untuk kelompok satu kita berikan. Sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok dua. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang kami diskusikan tadi. Silakan. Mengidentifikasi permasalahan yang didapat. Rumah Pak Ahmad berjarak 20 km dari masjid dan Pak Ahmad kesulitan untuk pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah berjamaah. Masuk dalam kesulitan. Sudah berusaha? Jelaskan penyelesaian masalah dengan tepat. Yang paling memungkinkan adalah Pak Ahmad mencari kendaraan atau penumpang orang lain yang mau pergi ke masjid. Jelaskan hikmah dari rukhsah. 1. Dapat mempermudah pelaksanaan syariat dalam Islam. 2. Sebagai pembuktian bahwa syariat Islam tidaklah absolut dan juga tidak ekstrim. 3. Dapat menguatkan istiqomah. 4. Mendorong sikap disiplin serta saling menghargai. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan dari kelompok? Ya, silakan. Kenapa nggak bisa menjelaskan? Karena jarak rumahnya jauh, ya karena jarak rumahnya jauh dari masjid. Biar rumahnya jauh dari masjid. Oke. Terus nggak ada kendaraan. Jadi solusinya kira bagaimana? Nah, Berlaku rukhsah di sana? tidak. Berlaku rukhsah di sana? Tidak. Kan masih bisa kita atasi. Mungkin masuk waktu sholat itu mungkin jam 12. Mungkin kita dari rumah mungkin kalau nggak ada kendaraan bisa kita lihat jalan kaki lebih awal perginya, atau ada tumpangan yang lain. Ini daerah terpencil loh. Daerahnya terpencil.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita evaluasi bagaimana pemahaman Anda untuk materi hari ini. Ya. Silakan join. 286146. 286146. Udah bisa? Evaluasi untuk setiap kelompok tadi sudah menampilkan yang terbaik, sudah diskusinya dengan kompak, ya. Itu penilaiannya sudah ibu berikan, ya. Itu ibu penilaiannya udah ibu apa namanya? Ibu inputkan. Nah, perhatikan ini penilaian anda tadi, ibu udah input
pintar-pintar, hebat-hebat semuanya sudah mengikuti dengan baik.